Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Valen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral yang akan dimulai dengan integral tertentu dan akan membahas beberapa metode dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada bagian selanjutnya akan dibahas tentang integral tertentu yang akan kita aplikasikan untuk menghitung luas dan juga volume. Baik, kita mulai. Integral tertentu. Oke, kita akan lihat apa permasalahan yang akan kita kerjakan di sini. Sebelum belajar tentang integral, tentu saja Anda telah belajar tentang turunan fungsi. Nah, di sini di waktu turunan fungsi Anda diberikan fungsi, Anda cari turunannya. Nah, di sini arahnya dibalik, kita diberikan fungsi fx, kita akan cari fungsi f besar x sehingga dengan f aksen besar x sama dengan fx. Oke, semacam arahnya kita balik. Misalkan kita diberikan fx sama dengan x kuadrat plus c dengan c sembarang konstanta. Kita peroleh f aksen x itu adalah 2x. Nah, dengan demikian jika fx itu adalah 2x, maka f besar x yang bersifat seperti ini adalah secara umum berbentuk x kuadrat plus c dengan c sembarang konstanta. Nah, itulah permasalahan yang akan kita kerjakan di integral tak tentu ini. Nah, untuk notasi kita menggunakan integral yang lambangnya seperti ini, lalu fx dx. Nah, berarti dengan notasi ini integral dari 2x dx adalah x kuadrat plus c, sesuai yang kita bicarakan sebelumnya. Oke, untuk rumus-rumus dasarnya kita lihat di sini. Ini semua berasal dari turunan, hanya kita balik arahnya. Yaitu integral x pangkat n adalah x pangkat n dx adalah n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Untuk n, ini maaf, n-nya untuk tidak min 1. Kenapa tidak min 1? Karena jika kita n-nya min 1 akan terjadi seper 0 dan itu tidak ada definisi. Untuk itu yang n-nya adalah min 1 disendirikan, yaitu integral seper x adalah ln x, dimana ln ini adalah logaritma dengan basis bilangan bilangan alam. Lalu ini untuk kosinus dan sinus seperti biasa. Untuk eksponensial diintegralkan tetap. Lalu ini untuk fungsi aktan dan aksin. Oke, selanjutnya untuk permasalahan akan kembali ke rumus dasar ini. Lalu tentu saja untuk mempermudah pekerjaan kita ada beberapa sifat yang seperti pada turunan, yaitu jika kita mencari integral dari fungsi yang dijumlahkan ataupun yang dikurangkan, kita bisa mencari integral ini semua dengan mengintegralkan masing-masing komponen. Ingat, ini hanya plus dan minus ya. Lalu jika fungsi itu ada konstantanya di depan, kita bisa keluarkan konstantanya dan mencari integral fx. Dan sekali lagi ini adalah perkalian dengan konstanta. Jika kita punya integral fx kali gx, itu akan menjadi permasalahan tersendiri di sini. Oke, untuk memudahkan pemahaman kita berikan beberapa contoh. Kita diminta menentukan integral dari ini, x kuadrat plus x min 1. Oke, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menggunakan sifat integral terlebih dahulu, yaitu yang memecah suku-sukunya. Dan juga kita kombinasikan dengan rumus dasar integral. Baik, karena ini berbentuk penjumlahan, berarti kita bisa pecah satu persatu menjadi integral x kuadrat plus integral 2x minus integral 1. Oke, integral x kuadrat di rumus dasar ada ya, jadi 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1, yang mana kita peroleh dia adalah sepertiga x pangkat 3. Lalu 2x itu di rumus dasar kita belum ada ya. Nah, untuk itu kita keluarkan duanya dengan sifat integral, jadi 2 integral x dx. Lalu 1 itu berarti x pangkat 0, berarti integralnya adalah min x. Lalu ini 2 kali integral x itu adalah menjadi x kuadrat. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Jangan lupa ditambahkan konstanta, karena secara umum
ini ada C-nya. Oke. Itu untuk contoh pertama kita. Lalu kita ke contoh yang berikutnya. Contoh ini berbentuk pecahan. Nah, di rumus dasar tidak ada ya yang pecahan ya. Nah, untuk itu kita melakukan sedikit manipulasi, yaitu dengan membagi setiap suku dengan X pangkat 3. Karena kebetulan pembaginya hanya X pangkat 3 ya. Nah, ini dipisahkan oleh tanda plus. Baik. Kita bagi dulu satu persatu. Nah, ya. Oh ya, ini sebelumnya akal X-nya kita ubah dulu ke X pangkat pecahan, karena di rumus kita itu adalah X pangkat N. Oke. Baik, terus kita masing-masing X kuadrat bagi X pangkat 3 per X pangkat min setengah dibagi X pangkat 3 X pangkat min 5 per 2, dan juga ini adalah minus. Oh ya, ini sorry, yang betul adalah minus. Di soal ini harusnya minus di sini. Mohon maaf. Ini minus integral X pangkat min 3. Nah, karena sudah terpecah-pecah ini, kita integralkan supaya X jadi ln X, lalu ini masuk rumus, jadi ini, dan ini jadi ini. Dan ini murni hanya menggunakan rumus-rumus dasar integral kita saja. Oke, dan juga jangan lupa untuk jika bentuknya kebetulan seperti ini, kita bisa melakukan pembagian satu persatu. Dan perlu diingat, jika kita jika kita mengintegralkan, usahakan kembali dulu ke rumus-rumus dasar. Baik, sebagai soal latihan bisa Anda coba kerjakan soal-soal berikut ini. Ingat, kembali ke rumus dasarnya. Karena untuk sementara itu yang kita punyai. Nah, tentu saja teori tentang integral ini tidak berakhir di sini ya. Ada permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lagi. Mungkin bukan di video ini, saya akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang ini. Kita lihat ada masalah yang lebih kompleks lagi, dan ini tidak ada ya tidak ada di bentuk dasar kita. Dan jika dilihat, ini X plus 1 pangkat 10. Jika kita mau kembali ke bentuk dasar, tentu kita harus memangkatkan sebanyak 10 kali, perkalian 10 kali. Dan itu sangat tidak efisien. Nah, nanti akan diperkenalkan metode-metode untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti ini. Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa menambah soal latihan dari buku Anda sendiri. Terima kasih.